Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mas Hendra, selaku ketua kelas, silahkan dipimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Coba dilihat teman sebangkunya, kanan dan kiri, apa ada yang nggak masuk? Oh, alhamdulillah masuk semua ya. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Coba sebutkan hewan apa saja yang ada di lingkungan kalian. Oh, ada kucing, ayam. Nah, ada yang melihara ayam ya? Nah, bagaimana bentuk dan rupa ayam ketika masih kecil? Apa sama dengan ayam dewasa? Kita mempelajari tentang siklus hidup hewan adalah agar kalian itu bisa menjaga hewan dan melestarikan, mengetahui bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan hewan. Contohnya nih, perkembangbiakan nyamuk. Jadi nanti kalian bisa mencegah wabah yang disebabkan oleh nyamuk. Baik, Bu Guru akan menayangkan sebuah video, kalian mengamati ya. Kemudian Bu Guru akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, apa yang kalian lihat pada video tersebut? Tahukah kalian, sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, bagaimana bentuk rupa kupu-kupu sebelumnya ya? Nah, terus bagaimana proses perkembangan kupu-kupu? Baik, Bu Guru akan menjelaskan tentang siklus hidup hewan ya. Nah, pernahkah kalian mengamati perkembangan hewan yang ada di sekitarmu? Bagaimana sih bentuk dan rupa kucing yang masih kecil? Apa sama dengan kucing dewasa?
Nah, tahukah kalian, ada loh hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuknya. Jadi, setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup. Jadi, siklus hidup adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama masa hidupnya, dimulai dari lahir, tumbuh, dan menjadi dewasa, dan kemudian menghasilkan keturunan. Jadi, setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Tahapan perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas hingga dewasa disebut metamorfosis. Nah, berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup hewan tanpa metamorfosis dan siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Kemudian ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap dan metamorfosis sempurna. Jadi, agar tidak punah, hewan berkembang biak dan mengalami pertumbuhan. Pernahkah kalian mengamati bagaimana hewan seperti ayam dan kucing tumbuh? Apakah mereka berasal dari telur atau mereka lahir serupa dengan induknya? Yuk kita pelajari siklus hidup beberapa hewan, baik hewan yang tanpa mengalami metamorfosis dan yang mengalami metamorfosis. Selanjutnya, siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Siklus hidup hewan tanpa metamorfosis disebut juga siklus hidup ametamorfosis. Hewan yang punya siklus hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Contohnya, kucing, anjing, beruang, sapi, kambing, kuda, jerapah, berbagai jenis primata, paus, dan lumba-lumba dan mamalia lainnya. Kemudian, hewan yang memiliki siklus hidup ametamorfosis diantaranya adalah jenis mamalia, reptilia, unggas, dan ikan. Kemudian, siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Metamorfosis merupakan siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya. Metamorfosis juga bisa diartikan sebagai perubahan bentuk tubuh dalam siklus kehidupan hewan. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu yang pertama metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, jangkrik, belalang, semut, dan juga capung. Pada serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami tahap larva dan pupa atau kepompong. Tahap metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, kemudian nimfa, dan menjadi dewasa. Dan ini contoh hewan metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada siklus hidup kecoa. Kecoa ini dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi nimfa, dan nimfa berkembang menjadi nimfa yang lebih besar, kemudian menjadi nimfa dewasa, kemudian nimfa tumi menjadi nimfa dewasa, dan kemudian menjadi kecoa dewasa. Nah, kemudian yang kedua ada siklus hidup belalang. Siklus hidup hewan belalang ini dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa. Nimfa berkembang biak dari nimfa kecil, kemudian hingga menjadi nimfa dewasa. Kemudian berkembang biak lagi menjadi belalang dewasa atau imago. Nah, selanjutnya yang kedua, metamorfosis sempurna.
Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap fasenya. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu tahap telur, larva, pupa atau kepompong, kemudian dewasa atau imago. Pada serangga, fase kepompong atau pupa juga menjadi salah satu tanda hewan yang memiliki metamorfosis sempurna. Contohnya, ada hewan kupu-kupu, hewan nyamuk, lalat, dan kata. Nah, siklus hidup kupu-kupu ini dimulai dari telur, kemudian berkembang biak menjadi larva, larva persiapan menjadi pupa, kemudian kupu-kupu keluar dari pupa dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian ada contoh hewan metamorfosis sempurna yang lain, contohnya siklus hidup nyamuk. Yang pertama, nyamuk bertelur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, pupa menetas menjadi nyamuk dan menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya ada siklus hidup hewan katak. Katak dimulai dari bertelur. Telur kemudian menjadi embrio di dalam telur. Kemudian insang mulai keluar dan menjadi berudu. Setelah menjadi berudu, kulit tumbuh di asang insan. Kemudian berudu mulai tumbuh kaki dan menjadi katak muda yang mempunyai ekor lebih pendek. Kemudian akan menjadi katak dewasa. Baik, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, di LKPD terdapat tujuan pembelajaran, alat dan bahan berupa pensil, penghapus, spidol atau pensil warna atau krayon, dan juga lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bahan pendukung. Kemudian juga ada petunjuk kegiatan. Yang pertama, tuliskan identitas nama kelompok kalian. Kemudian yang kedua, buatlah poster atau diagram atau bagan tentang daur hidup hewan dari hewan yang ditentukan oleh saya pada LKPD yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, tentukan tata letak urutan daur hidup hewan pada kertas sebelum mulai menggambar. Yang keempat, gambarlah daur hidup hewan yang sudah ditentukan dengan memperhatikan urutannya. Gambarnya dengan jelas dan sedetail mungkin ya. Kemudian yang kelima, berikan keterangan yang jelas dan detail pada setiap gambarmu. Yang keenam, tuliskan beberapa fakta menarik tentang daur hidup hewan tersebut di bawah diagram daur hidup hewan atau pada kesimpulan. Nah, yang ketujuh, gunakan spidol atau pensil warna untuk memperindah karyamu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, presentasikan hasil karyamu di depan kelas dengan percaya diri. Baik, ini LKPD kelompok 1 tentang daur hidup lalat. Yang pertama ada apa, kemudian yang kedua, kemudian di samping kiri kalian menuliskan kesimpulan fakta menarik tentang lalat. Kemudian kelompok 2 tentang siklus hidup ayam. Sama juga, diberikan kesimpulan dan tahapan pertumbuhan ayam. Kemudian yang kelompok ketiga ada siklus hidup kecoa. Kemudian yang keempat ada siklus hidup nyamuk. Dan yang kelima, siklus hidup katak. Diberikan ibu waktu 25 menit untuk menyelesaikan membuat bagan
LKPD tersebut ya anak-anak. Nah, silahkan dimulai mengerjakan LKPD-nya. Ibu peringatkan kembali ya, waktu pengerjaan LKPD hanya 25 menit. Setelah proyek kalian selesai dan LKPD sudah dikerjakan, coba perwakilan kelompok satu orang maju untuk mempresentasikan hasilnya tahapan pertumbuhan hewan. Kemudian peserta didik yang lain atau kelompok lain harus menanggapinya. Bila ada yang belum dipahami atau kurang dimengerti, coba ditanyakan kepada bu guru ya. Jadi anak-anak, setiap makhluk hidup itu pasti mengalami siklus hidup. Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya yang dimulai dari lahir, tumbuh, menjadi dewasa, dan kemudian menghasilkan keturunan. Jadi, setiap hewan itu memiliki tahap siklus hidup yang berbeda-beda. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas hingga dewasa disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu siklus hidup hewan tanpa metamorfosis dan siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Kemudian, metamorfosis dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.